Saya akan tanya sama antum dua contoh. Satu, menikah tanpa wali bagi wanita boleh atau tidak boleh? Menikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Jangan diem, saya nanya. Boleh atau tidak boleh? Yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Tidak boleh, 1, 2, 3. Yang mengatakan boleh. Masya Allah, yang tidak menjawab lebih banyak ya. Semoga yang tidak menjawab mendapatkan hidayah dari Allah. Antum boleh atau tidak boleh akhi? Menikah tanpa wali, boleh atau tidak? Tidak boleh. Yakin? Benar? Ya sudah. Dalilnya apa antum mengatakan nikah itu tidak boleh? Wanita menikah tanpa wali tidak boleh. Antum kenal Imam Abu Hanifah enggak? Kenal Imam Abu Hanifah enggak? Tahu atau enggak? Imam Abu Hanifah tahu, ulama gede atau ulama Jabodetabek? Ulama besar. Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya, sesungguhnya menikah itu bagi wanita tanpa wali itu boleh. Beliau mengatakan, la tasluha lil mar'ati tasluhu an tatasarrafa fi maliha wa kadzalika an tatasarrafa fi irdiha. Seorang wanita itu boleh mengelola hartanya. Kalau sampai dia punya uang itu miliaran, maka dia boleh mengelola hartanya sebagaimana kemudian dia mengelola kehormatan dirinya, itu boleh. Kata Imam Abu Hanifah gitu. Jadi Imam Abu Hanifah itu kemudian mengatakan sesungguhnya menikahnya seorang wanita tanpa wali diperbolehkan sebagaimana dia mengatur hartanya, maka dia boleh mengatur kehormatan dirinya. Imam Abu Hanifah, ulama gede atau ulama kecil? Ulama gede? Gede atau kecil? Gede. Berarti kemudian antum saya tanya, sekarang boleh nggak wanita menikah tanpa wali? Tadi Imam Abu Hanifah loh, boleh atau tidak boleh? Jujur dengan hati nurani antum, boleh atau tidak boleh? Saya nggak mengatakan yang boleh nggak boleh, saya ngomong Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Antum sekarang boleh atau tidak boleh? Oh boleh ya, oh berubah ya, Masya Allah ya. Betapa cepatnya hatimu berubah. Maka kemudian kalau wanita kemudian sampai ini pertanyaan kita kemudian dijawab, boleh nggak wanita itu menikah tanpa wali? Ya tetap tidak boleh. Loh kan yang ngomong Imam Abu Hanifah. Loh, antum harus paham. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja, janda ataupun gadis, yang dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal kata Rasulullah, dan ulang Rasulullah 3 kali. Sekarang tanya, boleh atau tidak boleh? Loh, tadi kata jangan gitu akhi. Boleh atau tidak boleh akhi? Maka di situ dia tidak salah, insya Allah beliau insya Allah. Beliau tidak salah, berarti kemudian disitulah kita paham loh. Imam Abu Hanifah kok bisa berseberangan dengan Nabi? Jangan buru-buru nuduh gitu. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah akhi. Kufah itu tempatnya banyak hadis palsu. Makanya Imam Abu Hanifah karena beliau mengerti sekitarnya itu banyak hadis palsu, makanya kemudian beliau berhati-hati dan beliau banyak menggunakan kias. Makanya tadi kan kenapa beliau mengatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali pakai kias? Karena wanita boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya. Nerima laki-laki boleh tanpa persetujuan walinya. Tapi perkataan Imam Abu Hanifah ini disebabkan apa? Dia tidak mengetahui hadis yang tadi kita sebutkan. Kalau Imam Abu Hanifah sampai kepadanya hadis yang tadi kita sebutkan, kira-kira Imam Abu Hanifah nerima atau tidak nerima? Pasti nerima, wong imam besar kok. Maka kemudian pengikut yang kepada sunnah itu luar biasa besar. Berarti di situ kita paham, Masya Allah ya. Berarti Imam Abu Hanifah saja tidak mengetahui satu hadis itu lumrah, padahal beliau itu ulama besar. Apalagi ulama-ulama hari ini, kadang-kadang ada yang tahu dalilnya ini, ada yang kemudian tidak tahu di sini. Itu wajar. Kitabnya di sini sudah beli, yang sini belum beli. Karena apa? Karena belum sampai. Jadi makanya akhirnya kemudian menjadikan kita tidak gampang untuk kemudian memvonis, apalagi kemudian kita yang awam kadang-kadang ikut serta komentarnya lebih panjang daripada ustadznya. Lu wong yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. Jadi disitulah kita paham kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Kalau kemudian antum sudah menempatkan ini menjadi kaidah penting, antum akan enak belajar kepada siapapun, antum tidak perlu taklid buta dan tidak perlu jatuh cinta sama ustadznya.
Yang susah itu kalau sudah jatuh cinta sama ustadz, bukan jatuh cinta kepada ilmunya. Kalau sudah jatuh cinta sama ustadz, apapun yang diomongin ustadznya itu ya pasti benar. Kalaupun salah, akan dicari bagaimana pembenaran dan akan dicari pendalihan, dan tidak dicari kebenaran dan tidak dicari dalilnya. Makanya kita paham, kalau antum kemudian ngaji sama anak, kemudian antum taklid sama anak, ndak usah daripada nanti saya dosa, antum juga dosa. Tapi kalau antum melihat saya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ikuti. Kalau anak melenceng dari kitabullah dan sunnah, ingetin dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ketok pintu rumah anak, telepon anak baik-baik, sampaikan. Kalau memang antum lebih kuat hujahnya, kita akan bareng-bareng menuju surganya Allah. Siapa sih yang tidak ingin ke surganya Allah? Emang kita doang yang ingin ke surga? Teman-teman kita juga ingin ke surga kok sebenarnya.